saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya 100 juta rupiah tunai. Habis sudah selesai, duitnya diambil bini, ojer bini di kamar malam pertama, wahai suamiku, pian pakai aja duit nih bawa usaha. Nah itu hebat tuh. Ada juga kah nangga ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, melanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi ulun memohon keikhlasan pian-pian sebertaan untuk membacakan surah Al-Fatihah satu kali, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum Habib Hamzah bin Zainal Abidin bin Sahil yang meninggal kemarin dan insyaallah hari ini dimakamkan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, laula iddi'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin
innahum ahlul jannah. Kata Sayyidina Umar, seandainya tidak kekhawatiran dituduh mengetahui hal yang gaib, niscaya aku bersaksi bahwa 5 golongan ini mereka adalah ahli surga. Jadi kata beliau, andai kata tidak khawatir dituduh mengetahui hal-hal yang gaib, meskipun boleh jadi beliau mendapatkan isyarat mengetahui hal-hal tersebut, maka kata beliau, niscaya aku bersaksi, yakin aku, ujar Sidin, bahwasanya 5 golongan berikut ini mereka itu adalah ahlu surga, calon penduduk surga. Mudah-mudahan kita masuk di antara 5 golongan ini. Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal, yang termasuk kata beliau ahlu surga itu adalah orang yang fakir, orang yang melarat, yang menanggung belanja keluarganya. Orang itu fakir, keluarganya banyak, tapi sabar menanggung kehidupan keluarganya. Kada meminta kasana kamari, berusaha sudah maksimal, hasilnya ya kayak itu aja, sabar. Kemudian beliau bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya. Kada mengeluh, kada mengadukan sesuatu kepada selain Allah. Intinya bahwa beliau adalah orang fakir, orang miskin yang hidup pas-pasan tapi sabar di dalam mengurus keluarganya. Artinya bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, jadi kada meminta kesana kemari, kada mengeluh, kada keluh kesah. Intinya apa? Apa yang ada dijalani, disyukuri. Boleh jadi ini cara Allah hendak mengangkat derajat mereka sebagai ahli surga. Berusaha sudah habis-habisan, ya tetap kada berduit juga, tapi tetap bertanggung jawab untuk mengurus dan mengongkosi keluarganya, sehingga keluarganya tetap terhormat di mata siapapun karena kada meminta kasana kemari. Yang kedua lagi, kata Sayyidina Umar, yang aku yakin termasuk penduduk surga adalah wal mar'atu radi anha zaujuha, seorang istri yang mendapat ridha suaminya. Jadi seorang istri apabila suaminya ridha, selesai, masuk surga sudah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa perempuan itu intinya 4 hal ini aja. Pertama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, dan taat kepada suami, maka fadkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana aja, bebas. Bayangkan bahasa kasarnya, biar kada bertahajud kada bapak, biar kada sembahyang sunat, nah wajibnya aja 5 waktu, nah wajib puasa, nang wajibnya jaga kehormatan. Artinya jaga kehormatan itu bila suami kadeda, jaga diri baik-baik, bila dititipi harta jaga baik-baik. Kemudian yang keempat, taat kepada suami. Selama suami memerintahkan kepada kebaikan, maka ujian Nabi masuk ke dalam surga dari pintu mana aja. Kalau lalakian tak uyuh sedikit, nah, harus kuat beribadah, harus banyak-banyak beribadah. Bibinian kada perlu banyak-banyak, nang penting 4 tadi.
Nang penting bila suami ridha selesai, masuk surga pilih lewat pintu nang mana aja. Nyaman juga binian ya. Nah itu aja pian, yang penting suami ridha, itu aja. Bayangkan suami ikhlas. Yang ketiga lagi, wal mutasaddiqatu bi mahriha ala zaujiha. Nah, ini bagus pian tapi jarang melakukan. Seorang istri yang mensedekahkan, seorang istri yang mensedekahkan hak maharnya kepada suaminya. Misalnya mahar itu kada apa-apa bagus pian, kalau banyak kada apa-apa bagus, sesuai kemampuan. Mun duitnya ada kada apa-apa. Misalnya saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawinnya 100 juta rupiah tunai. Habis sudah tuntung, habis sudah selesai, duitnya diambil bini, ojar bini di kamar malam pertama, wahai suamiku, pian pakai aja duit nih bawa usaha. Nah itu hebat tuh. Ada juga kah nangga ini? Aduh wow. Wih ini bagus pian, dan itu adalah ujar Kiai Maimun Zubair, itu harta yang paling berkah kalau dipakai untuk berusaha. Tidak apa-apa. Karena berkah daripada istri, ya kan? Maharnya dikasih, kemudian istri mengatakan pian pakai menambah modal pian, kada apa-apa. Pian pakai untuk keluarga kita demi kemaslahatan kita, kada apa-apa. Ikhlas lillahi ta'ala, selamat sudah. Nang sudah hai dah, nang belum mai lagi. Halah. Ketawaan ibu-ibu. Jawaban Rasulullah itu kawin dengan Siti Khadijah. Dalam manaqib Siti Khadijah ulun membaca mahar sidin berapa? 400 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat. Berapa duitnya? Kalau dihitung-hitung 1,7 miliar. Ya kan? Ganal kalau ganal. Tapi oleh Khadijah ambil demi dakwah. Jangankan duit mahar, harta Khadijah aja pakai ujar Khadijah untuk dakwah ya Rasulullah. Khadijah memiliki kekayaan 2/3 kekayaan orang Makkah, itu ampun Khadijah. Misalnya kalau Samarinda ini duit orang Samarindaan 2/3-nya banyaknya. Ujar Khadijah ya Rasulullah, pakai untuk dakwah, terserah aja lagi. Bahkan sebelum Khadijah wafat, Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata aku sudah wafat dan semua hartaku sudah aku kasihkan kepada engkau, andai kata suatu saat orang-orang kafir masih mengejar engkau, maka gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan sebagai istilah kita jembatan untuk pian menyeberang andai kata dikejar oleh orang kafir. Bayangkan Khadijah sampai jauh berpikir seperti itu. Nah, ini bagus pian, bagus lah. Jangan sampai kena mahar 100 juta rupiah, imbah pengantinan berpikir hendak bayar hutang. Nah, jangan sampai hendak jadi raja sehari, kan banyak tuh. Pengantinan mewah, acaranya wah, imbahnya ungut-ungutan ujung Banjar. Kenapa? Mikirkan bayar hutang lagi. Yang penting itu kayak apa caranya, yang bagus itu, tapi lakiannya baik juga bang lah. Lakinya makal, bungulinya pulang. Ini artinya apa? Seorang istri yang mensedekahkan hak maharnya kepada suaminya, dipakai untuk modal, dipakai untuk usaha demi kemaslahatan sebuah keluarga. Itu bagus, Wian. Bagus. Yang selanjutnya lagi, waradi anhu abwahu. Kata Sayyidina Umar, yang termasuk orang yang aku bersaksi bahwasanya mereka itu adalah min ahlil jannah,
daripada penduduk surga itu adalah orang yang memperoleh ridha dari ayah ibunya. Nah, ini pasti sudah orang yang mendapatkan keridhaan orang tuanya, kuitannya nyata sudah surga. Jangankan di akhirat, di dunia nampak sudah. Tidak ada orang menjadi besar, tidak ada orang menjadi wali kecuali bakti lawan orang tuanya. Itu rumus sudah. Jadikan orang tuamu raja, maka engkau akan menjadi raja. Nah, ini hebatnya biar luar biasa. Makanya dulu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, zaman dulu ketika beliau diundang ceramah ke Singapura, kemudian ketika sampai di Singapura, ibu beliau di Jakarta bertanya kepada istri beliau, mana Ali? Aina Ali? Mana Ali? Ujar bini Sidin, Ali lagi suami ulun lagi berdakwah ke Singapura. Apa kata Mama Habib Ali? Tulis telegram. Dulu kan telegram aja. Tulis telegram, isinya suruh pulang. Ya kan? Kirim telegram. Habib Ali baru sampai di bandar udara Singapura. Ketika baru turun dari bandar udara, membaca telegram suruh pulang, bulik kali jadi berdakwah. Bayangkan luar biasa. Sudah sampai di sana, melihat telegram suruh pulang langsung. Ini sebagai tanda apa? Ketaatan kepada orang tua. Bahkan disebutkan, ulun senang pian baca manaqib Sidin itu, di saat beliau berdakwah di Kuitang itu, Kuitang tuh rame pian, apalagi kalau subuh Ahad nih nah. Orang-orang Kaltim insya Allah tahu aja, karena asrama aja apa kayak tempat tinggal pejabat-pejabat tuh di situ, Wisma Kaltim di situ. Nah, ada di situ lo lihat kan, itu orang berjualan tuh 1 kilo lebih. Nah, jadi saat Sidin menyampaikan dakwah, yang hadir tuh banyak orangnya. Mama beliau manggil, "Li, sini." Ujar Sidin dengan jamaah, "Tunggu sebentar." Tunggu jamaah dulu. Sidin datang ke rumah, "Ada apa, Mak?" Ujar Mama Sidin, "Suapi aku makan." "Han, suapi dulu, Widin." Suapi dulu. Habis sudah selesai, "Ada lagi, Mak?" "Nggak ada." "Boleh langsung berdakwah lagi, Mak?" "Boleh." Langsung berdakwah. Bayangkan. Ini salah satu contoh bahwasanya orang yang mendapatkan keridhaan orang tuanya nyata sudah akan mendapatkan surga, min ahlil jannah. Nah, nang sudah kuitannya meninggal didoakan tiap hari doakan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Nah, kalau bisa sujud terakhir bacakan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Bagus pian. Sebagai tanda kita bakti dengan orang tua kita. Jangan sampai warisannya diambil bermiliar-miliar, doanya kada ingat. Bila sudah bagi warisan rame itu bang sudah. Duitnya banyak, kan? Tapi ingatkah lawan nang dikubur? Jangan sampai duitnya diambil, kuburan kuitan kada ingat lagi di mana andaknya. Yang kelima lagi, wattaibu minadz-dzambi, yang termasuk orang min ahlil jannah adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Nah, taubat, dosa banyak tapi bertaubat. Tentang taubat dari dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak berdosa lagi, tidak ada lagi dosanya. Kenapa? Taubat. Kalau dosa kecil, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau dosa besar, harus dengan taubatan nasuha. Artinya berniat kada mau ulangi lagi, minta ampun lawan Allah. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, datangi yang bersangkutan. Bila sudah seperti itu, maka orang itu
seakan-akan tidak punya dosa lagi. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam banyak berbuat dosa. Kada mungkin kita kada berdosa. Ada aja tuh dosa, baik disengaja ataupun kada disengaja, boleh jadi. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak aja dosa, cuma yang paling baik orang yang berdosa itu loh orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat sudah, tidak apa-apa. 5 waktu digawe, walaupun talanggar macam-macam, tetap jangan kadang melaksanakan 5 waktu bertobat. Astagfirullah. Makanya habis sembahyang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hendak kawin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin banyak kita berbuat dosa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang orang yang bertaubat ini, Allahu afrahu bi taubatit taibi minadz zam'anil waridi wa minal aqimil walidi wa minat talil wajidi faman taba ilallahi taubatan nasuha ansallahu khafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khataya wa dhunubahu. Dalam menerima taubat orang yang bertaubat, sungguh Allah lebih gembira daripada kegembiraan orang yang haus menemui air segar. Maksudnya kayak gini, orang kalau bertobat kepada Allah itu lebih gembira Allah daripada orang yang haus menemui air segar. Pian haus lah, bingung, haus luar biasa. Kayak kita puasa tuh nah, sudah mulai jam 6 pagi panas sudah. Kayak apa? Jam 12 nah keringatan, kepanasan sudah. Sudah hari panas, lampu mati. Bayangkan. Kipas angin kada kawa, AC kada kawa, sampai sore panas. Ketika berbuka ada minuman kayak papian senangnya, senang luar biasa. Nah, terhadap orang yang bertaubat Allah lebih senang daripada itu. Yalah, kita misalnya nah kadosa nang kayak itu pian di tengah jalan aja nah ya apa ini bingung. Ada kayak ulun dulu waktu musim corona boleh ke Banjar, habis garing di tengah jalan tutupan warung ya Pak. Di mana singgah nih? Dapat warung ada satu buka, wah senang bujur, alhamdulillah. Warot lapar, haus, kawa makan, kawa minum, gembira luar biasa. Nah, Allah lebih senang daripada itu terhadap hamba yang bertaubat. Allah tuh menerima kalau kita bertaubat, kapan aja diterima. Kalau orang bercerai belum mau, belum tentu bininya memulihkan. Yalah, ulun setiap salah satu kan jadi mediator pengadilan agama, memediasi orang nah hendak bercerai, orang macam-macam. Ayo bayangkan, memulihkan kah? Kada, ya mohon bayangkan. Ulun dulu kawin kayak apa? Berpacaran kah? Pilihan orang tua kah? Pacaran ya. Berapa lama? 6 tahun. Ya sudah, ingat akan hidup. Kada, ya mohon bayangkan, karas tobang sudah. Jualan ya sudahlah, minta maaf aja sudah, atau kayak ini aja sudah jualan, bikin perjanjian aja dulu. Sebulan ke 2 bulan kah? Nah, bila laki pian masih kayak itu, ayo gugat, kada aja. Wah, kacau sama sekali ini. Ulun kada boleh kayak itu. Iya kada apa-apa aja. Ulun tetap baik, tapi bukan sebagai istri. Mantap ya ulun. Dah masuk ulun kayak inilah. Luar biasa pian. Ulun kadang nah bingung ulun kan. Ya. Luar biasa. Ulun kadang-kadang kayak itu pian tersentuh hati.
Tersentuh hati. Kadang-kadang pernah ulun menangis sekali. Ada orang anak-anak bercerai ini lah. Pas keluar dari Pak ulun keluar, anaknya langsung papa ayar. Oh mana titik punya mata ulun nah. Lalakian ini kisahnya aja kuat, padahal kada kuat ya kalau kisahnya di hadapan bibinian padahal oyoh ya. Jadi ulun sampaikan tadi, orang kalau bakalahe boleh jadi kalau meminta maaf, boleh jadi kada maunya. Orang bercerai belum tentu mau babulikan, tapi Allah dalam kondisi apapun siap menerima taubat kita. Siap menerima kita kembali, ini nang hebatnya. Siap menerima kembalinya kita kapan saja. Dan ketika kembali Allah senang luar biasa. Lebih senang daripada orang kehausan yang menemukan air yang segar. Dan Allah lebih senang daripada orang mandul yang memiliki anak. Coba lihat orang tuh misalnya kawin puluhan tahun kada beranak, dapat anak senang kada? Wah senang luar biasa. Emong memang acara besar-besaran luar biasa. Kenapa? Lama lawas kada beranak, senang kada? Senang luar biasa. Luar biasa pian. Manusia yang kayak itu aja senang, Allah lebih senang daripada itu. Lebih senang daripada itu. Kemudian lagi Allah lebih senang kepada orang yang bertaubat itu daripada orang yang sesat menuju jalan. Pian sesat dapat jalan, senang kada? Senang luar biasa. Ya Allah, biar misalnya bingung kemana nih, sesat, dapat jalan, gembira kada? Gembira luar biasa, senang luar biasa. Allah lebih senang daripada itu. Kan dulu pernah ulun kisahkan di sini, ada seorang murid yang kerjaannya adalah menimba air, kemudian menjual kepada penduduknya air tersebut, mengaji kepada seorang guru. Di Arab itu kan jarang ada sumur-sumur itu jarang. Kemudian dia untuk memudahkan orang sana timba air jual, timba air jual. Akhirnya apa? Duit banyak terkumpul. Duit banyak datang kepada gurunya, wahai guru, kalau ini duit banyak, kira-kira dipakai usaha apa nang bagus? Nah, orang zaman dahulu pian hendak berusaha batakon lawan paguruan. Kayak apa guru usaha nang bagus? Wah ini datang wadah perguruan bila sakit hanya datang ya Allah, bila sudah nyaman dadah ya Allah. Nah jadi datang wadah guru kayak apa ulun ini syekh, bagaimana ulun ini duit ada tabungan banyak, usaha apa jawab gurunya? Kada perlu berusaha ikam, bakar aja, belikan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Habis dibelikan kayu bakar sana. Bingung si murid, menabung bertahun-tahun, suruh beli kayu bakar, dibakar, bulik masih berpikir, ya. Bilang kepada istrinya, istrinya, kalau salah, kalau sih banyak pikiran, jadi kada pas menyampaikan, ya sudah tenang aja kita, besok lagi datang lagi besok, mungkin kada pas waktunya, si istri sekali lagi datangi besok, tapi waktu yang pas, jangan waktu sidin sibuk. Jangan waktu sidin lagi banyak urusan, jangan waktu sidin banyak tamu, waktu sidin senggang, pian tahu aja, pian murid sidin besoknya berangkat lagi si suami datang ke tempat sang guru, ke tempat syekh. Orang kadedaan syekhnya lagi santai, gurunya lagi santai, batakon lagi, ya syekh, ulun ini selain mengaji dengan pian, berusaha juga, bajual air menimba di sumur, ulun jual, alhamdulillah tabungan banyak. Kira-kira usaha yang baik apa? Ujar si syekh, kan sudah kubilang semalam, belikan kayu bakar sebanyak-banyaknya, bakar. Pulang lagi ke rumah, pai di rumah, ujar bilinya, kalau kayak gitu ya sudah dah. Kita yakin aja dengan syekh kita, guru kita, belilah kayu bakar. Sakampungan dibeli, bingung orang, duit banyak, anggaplah duit 100 juta, beli kayu bakar, penuh di lapangan. Akhirnya apa? Karena perintah sang guru, duit dihabiskan, beli kayu bakar, dibakar.
namanya kayu bakar yang menggunung dibakar sampai ke awan, sampai tinggi, membumbung tinggi luar biasa, tapi di tanah lapang. Ujar yang laki, sudah dah, mau kayak apa lagi? Ujar yang bini, enggak apa-apa, insya Allah ada berkahnya. Belikan aja lagi, ini masih sampai 3 hari masih ada asapnya. Nah, 1 minggu kemudian ada orang datang ke kampung itu, datang ke kampung bertanya kepada penduduk desa, siapa yang kemarin ada membakar kayu? Nah, ujar orang kampung, tuh si Anu. Kenapa jadi tahu? Karena sekampungan kayu yang ada Sidin yang membeli. Ditanya beberapa orang, semua menjawab yang kemarin membakar kayu yang banyak adalah Fulan bin Fulan. Sampai di sana, kemudian ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata yang datang tadi, betulkah Anda yang membakar kayu sehingga asapnya membumbung tinggi? Betul. Apa kata si laki-laki tadi? Nah, kata si laki-laki, aku ini pedagang emas. Aku punya harta emas kurang lebih 4 kilo. Ketika aku bepergian, aku masuk hutan, sasat di dalam hutan, bingung mau keluar, kada tahu, sasat di dalam. Dan aku lihat beberapa hari yang lalu ada asap di atas. Aku berpikir ketika ada asap mesti ada kampung di situ. Alhamdulillah berkat petunjuk asap bekas kayu bakarmu sebagai ucapan terima kasih. Nah, ini orang sasat tadi kan kisahnya nih. Sasat, terima kasih, ambil emasku 2 kilo, ikam 2 kilo. Ikam 2 kilo, aku 2 kilo. Bayangkan, ini saking senangnya nih sasat dapat jalan, emas 2 kilo kasih. Ujar si laki-laki tadi padahal bini, dasar wali guru kita. Ya Allah, man, dikira membakar kayu bakar tadi bukan asal-asalan, ternyata apa? Hendak memberitahu orang yang sasat di hutan ada jalan, duit tabungan dibalikan kayu bakar, dibakar, menyelamatkan orang yang sasat, dapat 2 kilo. Selamat. Wah, ini udah mungkin dah. Baniat 2 kilo datang 5.000 memberi. Ubah niat ya Allah. Ada semalam orang pian hendak tes, guru aja doakan. Insyaallah jalan ulun doakan aja ulun. Bolehlah ulun banazar aja. Boleh aja ulun. Tapi bilanya lulus ditepatilah. Berpikir bingung takutan juga kalau berpikir hendak nyembelih kambing. Takutan. Nah, jadi ulun bilainya sudah tuh bujur-bujur right. Usaha sudah, ini sudah, hendak banazar silahkan, kada apa-apa, boleh aja. Cuma bila kabul ditepati, itu aja. Ulun kisahkan, jangan sampai ulun kejadian yang pernah ulun alami. Ada orang yang banazar hendak nyembelih sapi, pas kabul hajat, betakon, nelpon guru, kawakah diganti lawan ayam aja, bungol mana ulun ya Allah. Imbah dapat sudah kabul hajat, sapi berubah jadi ayam, maulah. Nah, ini tadi kisahnya orang sasat saja ketika menemukan jalan senang. Allah lebih senang daripada itu ketika seorang hamba bertaubat. Nah, barang siapa melakukan taubatan nasuha, maka Allah berkenan membikin para penjaganya, para malaikatnya, para malaikat pencatat amal, anggota badannya, dan semua yang ada yang dipakai berbuat dosa, semuanya terlupa dari kesalahan dan dosa-dosa orang tersebut. Artinya apa? Artinya ketika orang tadi banyak dosa, kemudian minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, betul-betul taubatan nasuha, bujur-bujur ujar orang Banjar, maka Allah membikin para malaikat pencatat amal tadi dicatatan kadida lagi. Kadida. Atau ada ujar Allah kadida di wadahku. Dan Allah mengatakan juga bahwasanya anggota badannya dan tanah-tanah, artinya di mana dia berbuat dosa semua terlupakan.
Maksud terlupa tuh kita kan kalau berbuat dosa tuh pernah di sini tanah kada kawa lagi jadi saksi. Diingat itu aja. Diingat dimanapun tempat kita berbuat dosa di suatu tempat dan lain-lain, nih tanah nih kada kawa lagi menyaksikan fulan bin fulan berbuat dosa. Kenapa? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada istilahnya kayak CCTV itu rusak CCTV-nya kada kawa diapa-apai, dibaiki kada kawa juga hilang. Nah, istilah orang pengadilan apanya buktinya hilang, tutup. Sama ini juga ketika orang berbuat dosa, banyak dosa, malaikat pun kada lagi mencatat, atau di dalam kitab lain disebutkan nang kada baik diganti dengan kebaikan. Tempat-tempat berbuat dosa dilupakan oleh Allah daripada mengingat dosa-dosanya, dengan catatan betul-betul taubatan nasuha, betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini sudah ada nang 80, 70 ya kan, 60, 50. Sebab umur itu kada melihat Tuhannya, kada melihat sakitnya. Bila sampai waktunya kada bisa diotak-atik lagi. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Dimajuakan kada kawa, dimundurkan tidak bisa. Bila waktunya sampai. Bila waktunya tiba. Mumpung masih hidup, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat ladang untuk mendapatkan hasilnya hari kiamat. Kayak apa kita mendapatkan hasil? Kalau bertanam kada mungkin. Pian besi lahan banyak, kalau tidak ditanami maulah dapat buah macam-macam. Sama juga kita, bagaimana kita mendapatkan nanti balasan hari kiamat kalau kita tidak menanam amal-amal kebaikan. Berdoa lawan Allah, memohon lawan Allah, sama-sama kita mudah-mudahan dalam hidup senantiasa diberikan hidayah oleh Allah supaya gampang berbuat amal soleh. Itu yang penting, supaya di dalam waktu-waktu sembahyang betul-betul menjaga. Yang diingatkan oleh Allah dalam diri kita itu hanya ketaatan kepada Allah, bukan yang lain. Lihat waktu jam 5:57 kada lawas lagi isyraq, na duha, na zuhur. Itu tanda orang yang akhir penghidupannya diberikan kemudahan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, Allah hindarkan kita dari bala bencana, Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'at ta'at birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.